马上召回星轨，再派传声鹰传令，把卡索和黎洛。是，我听府。卡索，传令下去。我黑风欢迎火族朋友的到来。了解。Keesokan paginya, Pangeran Kaso memutuskan pergi ke dunia suku peri untuk mengambil batu kristal es yang selanjutnya. Namun sebelum pergi ke dunia suku peri, Pangeran Kaso memberitahu Yikong bahwa Raja Api mengutus Yanda dan Yanxi menuju suku beruang. Karena tak ingin batu kristal es jatuh di tangan mereka, Pangeran Kaso menyuruh Yikong untuk mengikuti kepergian mereka keesokan harinya. Tak berselang lama dari perbincangan, Pangeran Kaso dihampiri kuda poni Liluo. Karena merasa cemas, Kaso dengan segera mengikuti kuda tersebut. Dan benar saja, sang pangeran sangat terkejut melihat pesona kecantikan Liluo yang sedang mandi. Namun tak berselang lama dari kepergian Kazuo, terlihat Pangeran Yikong merintih kesakitan dan kehilangan kontrol karena efek racun buah api yang berada di dalam tubuhnya, yang seketika ia menyerang Pangeran Kazuo. Sang pangeran yang mengetahui bahwa adiknya telah terkena racun, ia memutuskan untuk membawanya ke arah jalan menuju keberadaan suku beruang, di mana racun tersebut hanya Putri Yanda yang memiliki obat penawarnya. Dan benar saja, keesokan paginya terlihat mereka dengan sengaja meletakkan Pangeran Yikong ke arah kepergian para pasukan Raja Api. Putri Yanda yang melihat budaknya dalam kondisi tak berdaya, ia memutuskan untuk membawanya ke dalam markas. Sesampainya di dalam markas, Pangeran Api menginterogasi dan menaruh curiga terhadap Pangeran Yikong karena dianggap sebagai mata-mata suku es. Karena tak ingin jati diri asalnya terbongkar, Pangeran Yikong mengatakan padanya bahwa ia hanyalah manusia biasa yang dijadikan budak oleh Putri Yanda. Pangeran Yanxi yang dari awal tak senang melihat kehadirannya, ia memutuskan untuk membunuhnya agar tak timbul masalah di kemudian hari. Putri Yanda yang mendengarkan perkataan tersebut, tentunya ia tak akan membiarkan budaknya dibunuh oleh sang kakak. Namun Pangeran Yanxi tetap akan membunuhnya karena menganggap bahwa pemuda tersebut bukanlah manusia biasa. Putri Yanda kemudian mengingatkan padanya bahwa jika seseorang dewa dengan sengaja ataupun tidak melukai suku manusia, maka ia akan kehilangan kekuatan energi spiritualnya untuk beberapa hari, yang tentunya akan menghambat untuk mendapatkan batu kristal es yang berada di tangan suku beruang yang kuat dan jago bertarung. Pangeran Yanxi yang mendengarkan hal tersebut, ia mengurungkan niatnya untuk membunuh Pangeran Yikong. Karena tak ingin menunda waktu yang lama, Pangeran dan Putri Raja Api mengerahkan semua bala pasukannya menuju tempat keberadaan suku beruang untuk memulai peperangan. Namun siapa sangka, kedatangan mereka telah disambut hangat dan diperlakukan selayaknya tamu oleh Raja suku beruang yang usai naik tahta. Pangeran Yanxi yang melihat bahwa Raja beruang tersebut bukanlah Liu Jian, melainkan Hai Feng. Ia pun menjelaskan maksud tujuannya yang tak lain atas perintah ayahnya untuk mengambil batu kristal es. Tentunya Raja Hai Feng akan menuruti semua perintah yang diberikan oleh Raja Api, bahkan menjadi pengikut setianya. Namun dengan syarat Putri Yanda harus bersedia untuk menjadi istrinya. Putri Yanda yang mendengarkan permintaan tersebut, tentunya ia sangat keberatan jika harga diri serta kebahagiaannya ia tukarkan dengan batu kristal es, karena merasa harga dirinya serta kehormatannya terinjak. Putri Yanda mencoba mengadu dengan mengirimkan pesan pada sang ayah lewat burung hantu miliknya. Namun aksinya digagalkan oleh Pangeran Api yang seketika menangkap dan membunuh burung hantu pengirim pesan Putri Yanda. Tak berselang lama mereka dihampiri burung hantu utusan Raja Api, di mana Raja Api menyuruh putrinya menerima tawaran Raja suku beruang untuk menjadi istrinya demi mendapatkan batu kristal es. Putri Yanda tentunya sangat kecewa mendengarkan keputusan sang ayah, di mana ia memutuskan untuk segera kembali ke istana Bila Es agar tak terjebak dan terjerat ke dalam istana suku beruang. Namun Pangeran Yanxi menghalangi langkahnya untuk pergi, di mana dirinya sangat setuju dengan keputusan sang ayah demi mendapatkan batu kristal es. Disinilah hancur sudah harapan. Jangan lupa seruput kopimu teman, karena cinta dan perasaan lebih mahal dari bongkahan emas dan berlian.
Di waktu bersamaan datanglah Pangeran Yikong menghampiri Putri Yanda. Disinilah Pangeran Yikong akan membantu dirinya untuk menggagalkan ambisi Raja Beruang untuk menikahinya, yakni dengan menantangnya untuk berduel adu kekuatan dan ketangkasan. Putri Yanda yang mendengarkan akan ide tersebut, ia sangat bahagia dan menaruh harap agar Pangeran Yikong bisa mengalahkan Raja Suku Beruang. Disinilah Pangeran Yikong memikirkan cara agar dapat mudah mengalahkan Raja Beruang tanpa menggunakan sihir spiritual, agar identitas aslinya tak terbongkar di hadapan para pasukan suku api. Namun, hal tersebut tidaklah mungkin karena postur badan serta kekuatannya berbanding jauh dengan Raja Beruang. Di saat bingung dan bimbang, tiba-tiba Pangeran Yikong dikejutkan dengan suara seseorang yang berteriak meminta tolong. Dan benar saja, suara tersebut bersumber dari dalam gua yang sengaja ditutup dengan ranting dedaunan. Pangeran Yikong yang penasaran, ia mencoba untuk mendekat dan berkomunikasi dengannya, di mana orang tersebut tak lain Raja Beruang Liu Jian yang dijebak dan dihianati oleh saudaranya. Sang raja meminta tolong pada Pangeran Yikong untuk mengambil setetes darah Raja Haifeng agar dirinya dapat terbebas dan merebut kembali kekuasaan serta tahtanya. Tentunya Pangeran Yikong akan menuruti keinginannya, namun dengan syarat untuk berjanji menuruti segala perintahnya serta memberitahu kelemahan Raja Haifeng. Keesokan harinya, pertarungan merebutkan Putri Yanda pun dimulai. Putri Yanda yang melihat bahwa Raja Haifeng dengan mudah merobohkan dan mengalahkan semua musuhnya, ia memutuskan untuk turun tangan agar keinginannya serta hasratnya dapat ia gagalkan. Di saat terdesak, Pangeran Yanxi memberitahu pada Haifeng jika dirinya tak berhasil mengalahkan Putri Yanda, maka ia tak akan memberikan izin untuk menikahinya. Ya, atas nama cinta, tentunya Raja Haifeng menggunakan cara licik agar mudah mengelabui dan mengalahkan Putri Yanda. Pangeran Yikong yang melihat hal tersebut akhirnya turun tangan dan menantang untuk berduel sebagai penentu pantas tidaknya Raja Haifeng menikah dengan Putri Yanda. Karena postur serta kekuatannya berbanding jauh, tentunya berkali-kali Pangeran Yikong terjatuh dan terlempar. Meskipun hal sedemikian, Pangeran Yikong kembali bangkit dengan membawa bunga lonceng yang merupakan titik kelemahan suku Beruang. Di saat inilah Putri Yanda berhasil terlepas dari keinginan Raja Haifeng untuk menikahinya. Hingga tak lama kemudian, Pangeran Yikong kembali menghampiri Raja Liu Jian ke dalam gua. Disinilah ia berterima kasih karena bunga lonceng pemberiannya manjur untuk mengalahkan Raja Haifeng. Ya, sesuai kesepakatan awal, Pangeran Yikong memberikan tetesan darah yang ia dapatkan ketika bertarung dengan Raja Haifeng. Di saat inilah Raja Liu Jian berhasil memutuskan rantai segel yang berada di dalam tubuhnya. Pangeran Yikong kemudian mengatakan pada Raja Liu Jian untuk memberikan batu kristal es padanya. Tentunya sang raja terkejut mendengarkan permintaan tersebut, di mana ia tak akan memberikan batu kristal milik sukunya pada suku lain terkecuali atas perintah suku es. Pangeran Yikong memberitahu pada Raja Liu Jian bahwa dirinya merupakan salah satu pangeran suku es yang diutus untuk mencari dan mengambil 6 batu kristal es yang tersebar. Raja Liu Jian yang mendengarkan perkataan Pangeran Yikong tentunya tak langsung mudah percaya padanya, karena indera penciumannya tak menunjukkan bahwa Pangeran Yikong berasal dari keturunan suku es. Dan benar saja, terlihat Pangeran Yikong mengeluarkan sihir api di hadapan Raja Liu Jian. Raja Liu Jian yang melihat hal tersebut tentunya menaruh dendam padanya, karena dianggap sebagai mata-mata yang sengaja dikirim oleh suku api untuk mengelabui dirinya. Karena tak senang melihat Pangeran Yikong telah menggagalkan rencananya untuk mendapatkan batu kristal es, Pangeran Yanxi menangkap paksa Pangeran Yikong. Terlihat di dalam markas, Pangeran Yikong dihukum cambuk olehnya karena dianggap kehadirannya membuat rencananya gagal untuk mendapatkan batu kristal es. Karena tak puas dengan hukuman cambuk, Pangeran Yanxi menyuruh pasukannya untuk membakar Pangeran Yikong secara hidup-hidup sampai menjadi abu.
Dan benar saja terlihat Pangeran Yikong merintih kesakitan karena kayu yang dipakai untuk membakar dirinya bukanlah kayu johar, melainkan kayu spesial yang sudah diberi mantra oleh Pangeran Yanxi. Di saat kondisi melemah dan tak bisa lagi berbuat apa-apa selain pasrah, datanglah Putri Yanda yang terkejut melihat budaknya diperlakukan secara keji. Sedangkan di luar istana terlihat Raja Liu Jian melumpuhkan satu persatu penjaga pasukan Hai Feng untuk membebaskan para pasukannya yang telah ditahan di dalam penjara. Disinilah Raja Liu Jian mengomando semua pasukannya untuk memberontak dan mengambil kembali tahtanya. Yang tentunya pertarungan sengit antar Raja Beruang pun tak terhindarkan. Sedangkan di dalam markas, Putri Yanda juga bertarung dengan kakaknya karena tak terima dengan perlakuan yang ia berikan pada budaknya. Di mana Putri Yanda sudah menganggap bahwa Yikong salah satu teman yang paling mengerti dengan kondisi hatinya. Karena melihat terjadinya perselisihan antara Raja Beruang, salah satu pasukan melapor kejadian tersebut pada Pangeran Yanxi yang membuat dirinya berhasil dikalahkan oleh Putri Yanda. Disinilah Putri Yanda mengancam padanya untuk tak lagi menyentuh dan menyakiti budaknya. Jika hal tersebut tetap ia lakukan, maka dirinya tak segan-segan untuk bertindak lebih kejam. Putri Yanda yang mengetahui bahwa kondisi Yikong sangat kritis, ia memutuskan untuk menyalurkan energi spiritualnya agar Pangeran Yikong dapat segera tersadar. Sedangkan di sisi lain, pertarungan antar Raja Beruang semakin sengit untuk membuktikan yang paling kuat antar mereka. Karena tak ingin kalah, Raja Liu Jian berjuang dengan sekuat tenaga agar dapat mengambil kembali posisi kedudukannya. Pangeran Yanxi yang mengetahui bahwa Raja Hai Feng telah tewas, ia memutuskan untuk menarik mundur semua pasukannya. Tak lama kemudian keesokan harinya terlihat Pangeran Yikong sudah tersadar dari kritisnya. Disinilah salah satu pasukan suku beruang memberitahu bahwa ia tertidur selama 3 hari 3 malam. Pangeran Yikong yang mendengarkan hal tersebut sangat terkejut, yang kemudian ia menanyakan akan keberadaan Putri Yanda padanya, di mana terlihat Putri Yanda telah dikurung di dalam sel tahanan. Sang putri yang melihat bahwa budaknya sudah tersadar, ia pun sangat bahagia. Sebagai ucapan rasa terima kasih, Putri Yanda akhirnya menarik racun buah api yang berada di dalam tubuh Pangeran Yikong. Serta menyuruhnya untuk segera pergi dari dalam istana suku beruang. Karena tak ingin melihat Putri Yanda terkurung dan termenung, Pangeran Yikong memutuskan untuk membebaskan dirinya. Namun, kepergian mereka dihadang oleh Raja Liu Jian, di mana ia tak akan membiarkan Pangeran Yikong membawa Putri Raja Api pergi dalam kondisi hidup, karena suku Api merupakan musuh suku Es yang merupakan musuhnya juga dalam kondisi terdesak. Akhirnya Pangeran Yikong membuka identitas aslinya di hadapan Putri Yanda dan Raja Liu Jian. Disinilah Raja Liu Jian dan Putri Yanda terkejut bahwa orang selama ini ia perbudak merupakan Pangeran Yikong. Karena identitasnya terbongkar, mereka memutuskan untuk saling berpisah karena asal mereka yang berlawanan yang tak mungkin untuk menjadi teman. Disinilah mereka berjanji untuk bertemu kembali di medan perang.